Halo, salam jumpa kembali dengan Leila Mona Ganim. Hari ini saya akan mengajak kembali membahas psikologi komunikasi atau komunikasi psikologi. Bagaimana orang nerima informasi, lalu ngolah informasi di dalam pikirannya, mengelola, mengolah, menyimpan, atau juga memanfaatkan pengetahuannya atau menggunakan kembali informasi yang dia miliki dalam berbagai kepentingan. Misalnya membuat keputusan atau dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk dari informasi. Bayangin ya, ada orang di tempat yang begini indah sekali. Hijau, wah dahsyat sekali tempat ini nih. Imajinasinya terbawa kemana-mana. Luar biasa, indah sekali. Sensasi apa yang dia dapatkan dalam ruang yang seperti ini? Kontraskan dengan di tempat yang kekeringan. Akan berbeda sekali. Mari kita lihat yang berikutnya. Apa yang kita rasakan dengan suara ini? Oke, saya skip ya. Informasi apa yang kita dapatkan atau sensasi apa yang kita dapatkan dengan suara tadi? Nah, proses pengolahan informasi yang kita dapatkan dari stimuli-stimuli atau sensasi-sensasi yang kita rasakan tadi itu masuk ke dalam pikiran kita, dan di dalam pikiran kita nih diolah sedemikian rupa. Ini di dalam komunikasi ranahnya adalah komunikasi intrapersonal, komunikasi dalam diri sendiri, dengan diri sendiri. Dan ini hubungannya sama sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Ini akan kita bahas, ya. Nah, di dalam komunikasi intrapersonal ada pengolahan informasi, menerima, mengolah, menyimpan, memanggil kembali, sensasi, persepsi, memori, berpikir. Nah, ini dia, di dalam sesuatu yang dari luar masuk ke dalam pikiran, lalu dikelolanya seperti apa begitu. Ada sejumlah buku yang saya elaborasi, diantaranya dari buku Prof. Nina, dan sejumlah buku lainnya. Beberapa catatan yang menurut saya menarik, ini yang bagian-bagian yang menurut saya dengan indah beliau mengelaborasi kajian terkait dengan psikologi komunikasi sebagai akar ilmu komunikasi. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, mengendalikan bagaimana peristiwa mental dan perilaku di dalam berkomunikasi. Jadi batasan kita adalah seperti itu. Jadi nih, di dalam pikiran manusia, di dalam diri manusia, ada manusia mengakses sensasi, mengasosiasikannya, melakukan persepsi, memori, dan berpikir. Ya, ini proses encoding. Lalu ini adalah energi. Lalu orang yang dikirim melalui pengiriman informasi. Lalu orang yang menerima nih, komunikan, juga mengalami proses yang sama. Nah, kita akan lihat satu-satu pada kesempatan ini. Oke? Jadi begini proses komunikasi di dalam diri.
sensasi, persepsi, memori, berpikir. Tetapi ada lagi yang mengambil 5 langkah, ya. Sensasi, asosiasi, persepsi, memori, berpikir. Nah, jadi nih ketika seseorang melihat tadi pemandangan yang begitu indah, hijau, atau suara yang begitu indah, itu tuh masuk ke sensasi, lalu nanti ada asosiasi, ada persepsi, memori, dan berpikir. Setelah ini ada di dalam diri seseorang, lalu dia akan menyampaikan pesan kepada orang lain. Orang yang menerima pesan tersebut akan mengalami proses yang sama juga. Kita akan elaborasi satu persatu lagi ya. Di bagian sensasi. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa ada yang ngambil 5, ada yang melihat 4. Kira-kira yang kita akan elaborasi berfokus pada bagaimana proses komunikasi di dalam diri bisa mengambil dari kajian yang mendekatkan 4 atau 5. Sensasi. Apa sensasi yang ada dalam pikiran Anda dengan video ini? Ini adalah video tentang kepemimpinan. Yang dengan ada tulisannya, ada suaranya, ada videonya. Memberikan panduan kepada orang. Orang akan menikmati sensasi yang tertentu dengan melihat video ini. Oke, mohon maaf, saya akan skip saja. Nah, ini dia. I love this. Ada bakso. Wah, dahsyat sekali baksonya. Yummy ya. Ini apa ya sensasi ada dalam pikiran orang ini nih ngelihat bakso yang begini gemerlapan. I love this. Atau ini nih, baksonya kayak begini nih. Mana nih? Apa yang terjadi di dalam pikiran seseorang? Atau ini perusahaan sahabat saya, properti di beberapa kota di Indonesia. Dia memberikan video seperti ini ya, ada ada tokohnya ya, kemudian ada gambar-gambar rumahnya dengan desain yang baik, yang menarik ya, yang sejuk gitu ya. Kemudian dia bercerita banyak di dalam video-videonya dan lain sebagainya. Apa nih sensasi dengan gambar ini? Dengan gambar ini, apa yang ada dalam pikiran kita nih? Sensasi adalah ketika alat indera kita, mata, telinga, ya, sentuhan, dan lain sebagainya, mengubah informasi atau rangsangan yang menjadi impuls-impuls syaraf dengan bahasa yang mudah difahami oleh otak. Nah, ini adalah sensasi. Sensasi adalah kesadaran pertama kita pada stimulus eksternal. Jadi ada stimulus, ya. Stimulus ini akan ada ambang batas, batas atas dan batas bawah. Yang ini akan masuk ke dalam panca indera, ya, menjadi sensasi, akan dikirim ke otak, dimaknai, ya, dan ini akan menjadi persepsi. Dan panca indera ini bisa penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, pengecap, ya, atau sixth sense, ya. Ini menarik sekali. Misalnya begini, ada informasi yang masuk ke dalam ada sinar atau suara
masuk ke dalam pikiran kita atau ke dalam mata kita, ya, atau gerakan ini masuk ke dalam mata kita, ada apa namanya, ada lampu-lampu misalnya masuk ke dalam mata kita dan lain sebagainya. Atau misalnya mawar, ya, ini kita lihat, kita cium, kita raba, kita makan, ya. Ada loh mawar yang dimakan dan menurut beberapa penelitian itu juga bagus begitu, ya. Tapi jangan dimakan dulu, ya. Gali yang cukup apa namanya, cukup yakin dan makanlah jika Anda yakinnya. Atau dengerin lagu ini nih. Goodbye English Rose. I love this song. Lagu yang diperuntukkan untuk Putri Diana oleh Elton John, ya. Candle in the Wind. Nah, ini adalah sesuatu yang masuk ke dalam indera kita. Ini yang namanya sensasi. Sensasi, seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu ada ambang batas sensasi. Jadi batas minimal kekuatan rangsangan yang dapat dideteksi oleh panca indera manusia. Saja jadi pendengaran, penglihatan, penciuman, sentuhan, rasa. Ambang batas ini memungkinkan seseorang menemukan ada sesuatu atau tidak ada sesuatu. Jadi misalnya suaranya pelan banget, gitu ya, orang nggak dengar. Mungkin kucing dengar, mungkin binatang dengar, atau mungkin dengan alat tertentu suara tersebut dapat didengar begitu. Tetapi untuk manusia ada ambang tertentu yang membuat dia bisa mendengar atau tidak. Jadi ada dampak biologis. Tulisan ini misalnya, bisa jadi ada tulisan yang terbaca atau tidak terbaca begitu, ya. Atau misalnya tulisannya seperti ini. Ini dua font, ya. Ini lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Ini lebih besar lagi. Gede banget mungkin nggak kebaca juga gitu. Jadi ada batas tertentu, ambang batas tertentu yang bikin orang bisa membaca. Kemudian kita tonton dulu ini, ya. Kita dengerin gitar atau kita melihat di gitar atau kita menghirup kopi. Wah, luar biasa, ya. Ini adalah indera. Jadi dengan suara tersebut atau dengan sinar, otak kita baru bisa memproses di dalam pikiran kita ketika dalam ambang batas tertentu. Atau sesuatu yang kena dalam tubuh kita, ada yang sakit, ada yang nggak sakit. Disentuh-sentuh saja nggak sakit, malah bisa jadi positif. Tapi kalau sentuhannya begitu keras sampai menampar misalnya begitu, ya, itu akan terasa sakit. Apa yang dilihat misalnya, bisa jadi kelihatan atau nggak kelihatan.
Kecuali misalnya ada masalah-masalah biologis di dalam tubuh manusia, ada fisiologis, ya. Misalnya pendengarannya nggak terlalu bagus atau matanya nggak terlalu jelas, misalnya penciumannya ada masalah, misalnya begitu. Itu juga akan berpengaruh terhadap sensasi yang masuk ke dalam diri seseorang. Jadi di dalam tubuh kita ada sel-sel yang memiliki tugas untuk menangkap stimulus-stimulus tersebut. Ini adalah rasa-rasa, manis, asin, pahit, dan lain sebagainya. Kita sudah bisa mencium rasanya kayak gini nih. Ada belum kita cobain nih, karena kita punya indera penciuman. Kalau tadi disebut sebagai sixth sense gitu ya, kadang-kadang kita ngerasain nih orang nih dari sini nih kayaknya kayak gini deh perasaan kita begitu. Itu juga bisa karena kita udah terbiasa menangkap rangsangan-rangsangan tersebut dari orang lain. Oke, kita akan lanjutkan nanti ya. Sampai di sini dulu. Oke, nah sekarang mari kita lihat. Sama seperti tadi, ini mau menggarisbawahi kembali tentang sensasi. Sensasi itu bisa dari organ mata, telinga, sentuhan, ya, penciuman, dan rasa. Oke. Dan ini berhubungan dengan tipe dari energi penerima dan juga sel-sel. Oke. Silakan dalami jika berminat, tetapi saat ini saya hanya akan memberikan gambaran sekilas yang ditujukan untuk menghubungkan dengan psikologi komunikasi. Indranya adalah ini, strukturnya adalah mata, telinga, lidah, hidung, kulit ya. Stimulusnya cahaya, suara, senyawa kimia juga untuk penciuman, tekanan ya, praba ya. Reseptornya sel batang dan sel kerucut, sel-sel rambut, saraf rasa, sel-sel rambut, sel-sel saraf dan lain sebagainya. Penglihatan, ketika nyala lilin di malam yang jelas dan gelap gitu ya, dari jarak yang 30 mil misalnya, bisa jadi kita perlu memastikan apakah benar nih kita bisa ngelihat, tergantung juga sama kapasitas indera kita. Pendengaran misalnya detak jam yang suasananya lagi sunyi banget gitu ya, kita bisa denger nih. Tapi kalau suaranya ribut banget, kita nggak akan bisa dengerin si detak jam yang agak jauh itu. Gitu. Penciuman misalnya, ada parfum. Sejauh mana nih parfum itu dekat dengan hidung kita? Sayap dari lebah yang jatuh ke pipi mungkin bisa kita rasakan, tetapi kalau misalnya di kaki yang misalnya tebal ya, barangkali tidak terlalu terasa. Pengecap misalnya, gula masukin dalam sebuah galon 1 sendok, itu mungkin nggak terlalu terasa manisnya begitu dan lain sebagainya. Kemudian ini misalnya ya, COVID ya, virus. Ini adalah hasil sekian kali gitu ya, pembesaran. Nah,
untuk mata telanjang tidak dapat dilihat. Nah, implikasinya saya akan hubungkan sekilas agar dekat dengan kajian-kajian komunikasi. Mari kita lihat sedikit ya. Ini karena tulisannya sebelumnya seperti ini ya. Di tahun 1898 dicoba lagi gimana supaya kelihatan dan lain sebagainya ya. Pepsi Cola mendesain ulang label merah dengan bentuk tulisan seperti tanda tangan untuk menjaga agar tetap kelihatan segar dan baru. Jadi ini adalah bentuk dari sensasi yang dimodifikasi sedemikian rupa gitu. Oke. Saya akan balik lagi ya untuk melihat bahwa dari sensasi tersebut akan muncul persepsi. Rose itu indah, cantik, harum, yang tadi itu ya, bunga rose tadi. Bisa jadi muncul persepsi-persepsi tertentu gitu dengan adanya sensasi tersebut. Nah, jadi sensasi ada yang langsung menghubungkan dengan persepsi, ada yang menggunakan asosiasi. Ya, mari kita lihat terkait dengan asosiasi. Ya, menarik juga untuk kita elaborasi dari asosiasi. Kalau sensasi tadi proses penyerapan informasi yang datang dari luar panca indera, asosiasi itu kita hubungkan dengan pengalaman dan kepribadian yang memengaruhi proses sensasi tadi, gitu. Jadi di dalam diri kita melihat apa ya pengalaman yang memengaruhi kita begitu. Bakso misalnya yang tadi ya. Lezato ya. Lezato, I like this. Saya ingat waktu saya dulu kecil, saya suka diajak jalan-jalan sama mama beli bakso. Jauh sih sebenarnya tempat beli baksonya. Kita jalan kaki, tapi worth gitu. Meskipun agak jauh, tapi worth. Enak banget kalau udah sampai ke sana itu. Dan hilang semua lelah tadi gitu. Wah, pokoknya dahsyat deh baksonya. Sampai sekarang saya masih ingat tuh bakso itu gitu. Jadi ketika saya ngelihat ini, yang ada dalam pikiran saya ini memori ketika masa kecil dulu begini-begini gitu. Kemudian misalnya ada COVID ya, ada virus misalnya. Jadi ada seseorang yang kebetulan saya melakukan penelitian, dia bilang begini, kata-kata COVID aja ya, dia langsung mengingat pengalaman buruk dia ketika dia mendapat stigma, manakala dia menderita positif COVID-19. Lalu dia mendapat stigma dari lingkungannya, dan dia bilang, saya ini kesel banget sama orang-orang di sekitar saya. Karena dia bilang, ketika dia mau keluar saja, orang-orang memperlihatkan sikap menjauhi atau memberikan tatapan tertentu yang membuat dia ngerasa minder, merasa sebel, merasa dijauhi begitu. Dan itu sangat traumatik. Dia bilang, emang tubuh saya ini kelihatan kayak banyak virus, penuh virus gitu. Kok saya keluar rumah aja udah dikatain. Padahal nggak sampai ke pintu pagar gitu ya. Hanya keluar rumah, keluar pintu rumah begitu, kata dia. Jadi pengalaman itu terhadap kata-kata tersebut gitu ya, itu membuat pengaruh besar pada dirinya. Atau misalnya pengalaman indah ini ya.
indah sekali ya. I love that. Jadi ini mungkin sementara orang punya pengalaman indah sekali ditemani oleh orang-orang terkasih, kebanggaan, pencapaian, seru luar biasa gitu ya. Ini unforgettable. Jadi sensasi-sensasi tersebut diasosiasikan oleh seseorang dengan pengalaman atau kepribadian. Asosiasi adalah pengalaman dan kepribadian yang memengaruhi proses sensasi. Thorndike, psikolog dari Amerika, bilang bahwa terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon ini mengikuti hukum-hukum berikut, yaitu hukum latihan, law of exercise. Apabila asosiasi antara stimulus dan respon sering terjadi, ya, ini sering terjadi, maka asosiasi itu akan terbentuk semakin kuat. Semakin sering suatu pengetahuan yang telah terbentuk akibat terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon digunakan, maka asosiasi tersebut akan makin kuat. Nah, ini dimanfaatkan oleh ahli-ahli komunikasi atau praktisi komunikasi dalam menyampaikan pesan. Dalam menyampaikan pesan oleh orang-orang marketing juga, oleh para politisi juga dalam mengkomunikasikan pesan. Kemudian hukum akibat, law of effect. Apabila asosiasi yang terbentuk antara stimulus atau stimulus yang sensasi tadi dan respon diikuti oleh suatu kepuasan, maka asosiasi akan meningkat. Jadi ketika dia memiliki pengalaman indah terhadap asosiasi tersebut gitu ya, atas stimulus gitu, ini akan berdampak besar begitu. Jadi gimana otak menerima, mengolah ya informasi atau sensasi-sensasi yang ada di dalam kehidupan yang masuk ke dalam panca inderanya, itu akan berpengaruh terhadap pikirannya, nanti perasaannya dan tindakannya begitu. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada persepsi gitu ya. Bagaimana dengan persepsi? Next adalah tadi sensasi kita udah bahas, asosiasi, sekarang persepsi. Kalau sensasi tadi ya, penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, perasaan. Nah, sensasi datang dari luar dan masuk ke dalam diri kita. Kemudian asosiasi tadi dihubungkan dengan pengalaman dan kepribadian yang memengaruhi proses sensasi. Sekarang kita akan lanjut kepada persepsi. Pemaknaan, arti terhadap pesan yang masuk tadi, itu artinya apa? Sangat ditentukan oleh faktor pengalaman, kemudian juga sosiopsikologis, situasi, faktor struktural lainnya. Latar belakang individu juga berpengaruh. Pengalaman, motivasi, tujuan, keinginan individu itu juga berpengaruh. Dari Craig and Crutchfield, nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya. Sekarang kita akan lanjut supaya bisa masih membayangkan peta-peta ini. Oke? Persepsi adalah pemaknaan arti terhadap informasi, dan ini adalah energi dan rangsangan yang masuk ke dalam kognisi manusia, begitu ya. Bunga rose, a perception of love. Ini misalnya, di persepsinya beda-beda. Yang ini ngelihat ini adalah 6, yang bapak-bapak melihat ini adalah 9. Yang mana yang benar? Nah, balik lagi. Sudut pandang pada satu sisi realitas, sisi yang selalu membatasi apa yang orang lihat, karena sisi lain yang mungkin juga benar tidak dapat dipertimbangkan pada saat yang sama.
Jadi dia akan melihat dari pengalaman, dari pengetahuannya, dihubungkan dengan apa yang dia ketahui. Kita akan dengarkan video ini. Hey guys, welcome to Mr. Culver's psychology class. Today, we are going to be focusing on the interaction of the person and the environment in determining perception. Not what you see, but what you perceive. And today we're going to be doing that through Gestalt principles of perception. Now, Gestalt principles of perception, according to a textbook, are principles that describe the brain's organization of sensory information into meaningful units and patterns. Now that's a textbook definition. I would define it as you have this entire world of so much going on, so many little bits and pieces, but we are going to organize this into units and patterns that will make sense. So when we have this overload of things that we see, we can perceive it into something that makes sense for us. Yeah, it's just making perceptual sense of a chaotic world. It's seeing the whole different than how we see the parts. And in order to do this, there are 5 principles, Gestalt principles, that you need to know. First one is continuity. Second would be proximity. Third will be similarity. Fourth, closure. And fifth, figure-ground relationship. So first off, we have continuity. I like to use this image right here on the right in order to understand continuity. When you look at it, it looks like there's a straight line going through here, and then another straight line going up and down and up and down. But what's to stop us from saying that this is a half circle above and a half circle below and a half circle above? How come we know that it keeps going right here and it doesn't just stop and start something new? Because of the Gestalt principle, continuity, we perceive it as going straight through or going straight through the other lines, and we see 2 distinct lines when we look through this image. This is something that can help us a lot if we're in wilderness survival mode and we see the snake right here. We know that it's one snake that kind of just curls up and around the branch. It goes up like that and around. It helps us because we can see the snake and know what it is, where it is, and what it's doing, instead of just a bunch of little random lines. Second off, we have proximity. Proximity helps us group things into images based on where they are located. So right here in A, we can see 6 distinct groups, one for each of these dots, or maybe even just one big group of dots. Right here in image B, they split off into pairs. Because they're closer to each other, we want to see 3 groups instead of 6 groups. Even though they are 6 distinct things like this, because they are separated into their own little pairs, it makes us see 3 groups instead. C is interesting because even though they're different size, because of where they're located, we want to put them together according to what they're nearby, and so we see 4 groups, even if they are different sizes. This image right here over on the right helps us understand proximity a little bit more. In reality, we're just looking at a bunch of little triangles, but when we piece them all together, we see the Statue of Liberty. But when you look at any little individual piece, maybe put your hand over the screen to cover it up, we just see a little triangle, a little triangle, a little triangle. It's nothing interesting until we use all of the parts to make a different whole. So it's kind of like proximity, but similarity uses distinguishing features of our shapes or of our image in order for us to put them into groups. And so when we look at this one on the right, they're all just a bunch of little circles, but using the color is something that distinguishes them. So they have that similar feature of color, which will help us put them into little different groups. Like this pink line will be its own group, this yellow box is its own group. As with the blue and the green and the orange, we're going to see them according to what similar feature they have, and we're going to see them into little groups. And so it helps us see the little shape right here. We can see a square. There's no real square there, but because we group them into a little different shape according to their yellow feature, then we actually see a square. Over here, we can see different shapes and different lines according to what is similar about them. This one, it's color. This one uses shape. There's squares and there's circles, and so we see different lines kind of striping down through this. On this one we see like a T and 4 different little boxes because of what similar features are there.
Closure, this one's a little more interesting. This one, there is no actual line going through the different shapes, but you can kind of perceive a line because our brain uses closure to draw little lines where we feel like there should be something there. So for example, on this panda, there's no line right here. These are just like random little black dots sticking out of it. But we can kind of make a line with our mind to enclose it, to create closure in this picture. So it helps us figure out the whole shape despite there only being little parts. You can see that when we go into this next picture right here. This is where the closure is occurring, on these different lines. Now this one is the figure-ground distinction. It's really interesting if you look at this picture here. What do you see? Well, you could see a lady, or you could see a man playing the saxophone. Now the interesting thing with figure-ground distinction is depending on what you make as the main object of the image and what you see as the background of it, your entire perception of it. So figure is the object that is there at large. And we can see that really well with this example. If you look and you see a vase, that will be the object at large. That will be the figure of the image. The ground kind of helps us because we know the word background. It's the backdrop of the image. It's what's not the focal point. It's what's there and back. So on this image right here, the vase will be the figure and the blackness will be the ground. But because we like to look at optical illusions in order to help us understand things for Gestalt principles, you can also switch it around. What do you see if you make black the figure and white the ground? If black is the figure and white is the background, then you will see a couple faces looking at each other. It's no longer a vase, it's two faces that are looking at each other. And so it's going to be able to shift back and forth between the figure and the ground being black or being white. And this one's also a very good example of it. Whether the white is the ground and the black is the figure, where you see a bunch of swans flying in the air, or the black is the ground and the white is the figure, then you'll see fishes swimming in a black ocean. I think this is a really good example of it right here. You see FedEx, and you've got the white as the ground, and the FedEx Express is the figure. But if you look closely, you can switch the ground and the figure, so the white is the ground. Have you ever noticed anything special with this FedEx Express if you switch the ground and the figure? Well, if you do that, then this arrow actually appears. If the white is now your figure and the orange is your ground, then there's this arrow sticking out right here as highlighted in green. So we can review every principle we've looked at so far in closure in this word Gestalt. If you can even read Gestalt, then you know that Gestalt principles are being applied in your brain just to make this image for you. Right here in the G we have closure. You know, even though there's this big gap right here, we're filling it in at different parts because of it. Right here we have proximity. We're also using some similarity. Proximity helps us make this box, this box, this box, this box, all the boxes form together into one letter. Similarity is being used because we can distinguish the black lines from the gray lines in these boxes. Continuity, even though there's this bar going through the S, we know that the S will continue behind the bar, and so we know that continuity is being used. Similarity, we can see these T's as being the same, and so even though we know, we can kind of figure out this one using different principles like closure and proximity to figure it out. Even after we look at this T, we can look at this one and instantly recognize it because it's similar to this T. If you look at different optical illusions, you can identify the little bits and pieces of these Gestalt principles. I want you to see how many you can find when you look at this image. Alright, thank you for watching. Wow, menarik sekali ya. Gestalt itu asalnya dari bahasa Jerman yang artinya bentuk. Prinsip dari Gestalt itu dikembangkan oleh tokoh namanya Max Weiheimer. Dia psikolog kelahiran Austro-Hungaria dan seiring berjalannya waktu, prinsip
tadi juga dikembangkan oleh tokoh-tokoh berikutnya. Jadi prinsip dari Gestalt tadi adalah aturan yang menjelaskan bagaimana mata manusia membuat persepsi terkait dengan elemen visual. Nah, jadi dia menginginkan tadi prinsip simplicity, kesederhanaan, begitu ya. Jadi prinsipnya itu kalau bisa, kalau kita mau memproduksi pesan itu perlu yang sederhana, jelas, teratur begitu. Kemudian juga menyampaikan pesannya juga jelas, clear, tidak membingungkan ya, nggak ruwet begitu ya. Simple, ringan. Nanti tuh kita akan perhatikan betul jurnalis atau ahli-ahli pembuat pesan ya, advertising, atau juga politisi, atau juga sekarang ini para ahli-ahli kesehatan, para lembaga-lembaga pendidikan makin melihat betapa pentingnya untuk memperhatikan prinsip simplicity atau kesederhanaannya gitu ya. Jadi tidak bikin bingung, jelas, simple, ya, teratur. Ketika dihadapkan dalam bentuk yang kompleks, mata cenderung menata kembali objek yang tidak beraturan menjadi komponen sederhana dan menjadi satu kesatuan sederhana. Orang itu lebih suka sesuatu yang sederhana begitu ya. Jadi prinsip ini atau prinsip tadi yang mengedepankan kesederhanaan dalam memproduksi pesan atau desain juga gitu ya. Fokus pada elemen-elemen yang penting aja apa sih gitu. Nanti kita akan lihat judul saja ya. Kalau kita bikin judul, kita harus benar-benar memperhatikan judul yang ringan, yang mudah, yang sederhana gitu ya. Yang benar-benar dibutuhkan sehingga menghasilkan pesan yang mudah difahami atau juga desain yang sederhana, fungsional, clean, teratur gitu ya. Itu tadi terkait dengan simplicity, sederhana. Atau juga prinsip similarity ya. Prinsip ini dikenal dengan prinsip kesamaan atau kemiripan. Orang itu suka bentuk, warna, ukuran yang memiliki kemiripan begitu. Mata dari orang itu cenderung membangun hubungan unsur-unsur yang sama dalam suatu desain. Kesamaan dicapai dengan menggunakan elemen dasar, bisa jadi dengan bentuk yang sama, warna, ukuran gitu ya. Jadi kalau warnanya sama, dia suka, bentuknya sama, atau juga ukurannya sama, gitu ya. Atau similarity, kesamaan dalam pembuatan website saja ya. Itu juga benar-benar harus memperhatikan bagaimana kemampuan manusia dalam menerima informasi. Jadi psikologi komunikasi sangat diperlukan dalam seseorang melihat informasi, ya, seperti linknya seperti apa, kontennya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi website yang memberikan perhatian pada prinsip kesederhanaan itu ternyata berdampak positif dalam penerimaan informasi. Atau prinsip proximity. Itu adalah pengelompokan. Nah, ya, orang juga suka pengelompokan. Prinsip ini dipenuhi apabila ada jarak, ada spasi antara satu elemen dengan elemen lain. Ya, orang itu suka ada pengelompokan begitu ya. Prinsip ini menjelaskan bahwa mata manusia mempersepsi hubungan antara unsur-unsur yang dia lihat atau unsur-unsur visual, bahwa hal-hal yang berdekatan atau satu sama lain dianggap lebih berkaitan satu kelompok daripada yang terpisah begitu. Jadi dia suka sesuatu yang dia bisa petakan. Ini kelompok ini gitu ya. Nanti ini akan berhubungan sekali bagaimana kita penting untuk melakukan pengelompokan dalam
apa namanya barang-barang misalnya begitu ya, dalam penyusunan barang-barang misalnya begitu. Jadi satu kelompok dan komponen terkait satu sama lain itu akan lebih bermakna begitu ya. Dua kelompok difahami ada jarak di antara elemennya. Nah, nanti juga kita lihat dalam acara itu sitting arrangement juga ada pengelompokan dan lain sebagainya. Prinsip ini pada umumnya selalu juga ada dalam website begitu ya. Coba kalau semuanya ngumpul gitu ya, nggak ada pengelompokan, itu tidak akan menarik. Seperti misalnya dalam majalah ya atau di dalam media, kita akan lihat pengelompokan. Dan prinsip uniform connectedness, prinsip saling terhubung. Ini sama dengan prinsip proximity ya, dekat sekali dengan prinsip proximity yang menyebabkan mata untuk melihat elemen terhubung satu sama lain dalam bentuk warna, garis, frame, dalam bentuk lainnya. Jadi orang itu suka melihat keterhubungan yang seragam begitu ya. Elemen yang dihubungkan oleh properti seragam, oleh visual gitu ya. Yang seragam ya, hal-hal yang seragam secara visual itu dianggap lebih berkaitan dengan unsur-unsur yang tidak terhubung gitu ya. Misalnya dalam kita melakukan desain dari website ya, prinsip dari uniform connectedness ya itu diterapkan dalam elemen navigasi tab misalnya begitu ya, ada tab dan drop down misalnya begitu ya untuk menu dikelompokkan karena saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Dan satu lagi adalah prinsip continuation. Orang suka sekali dengan prinsip continuation. Adalah ketika mata dipaksa bergerak melihat satu objek dan terus ke objek lain. Mata manusia itu mengikuti garis, kurva, ya, bentuk yang menentukan hubungan antara elemen desain. Jadi ada yang seperti ular tadi dan lain sebagainya ya, keberlangsungan, keteraturan, continuation, keterhubungan dan lain sebagainya. Prinsip simetri misalnya itu juga diperkenalkan oleh Gestalt ya. Yaitu setiap elemen desain dianggap seimbang satu sama lain dalam kelompok yang sama. Jadi nanti ada simetri dan ada order, ada keteraturan dan simetri juga. Oke. Saya akan memperlihatkan dalam sebuah penelitian yang menurut saya menarik gitu ya. Ini ada dalam buku ini. Kebetulan di dalam buku ini saya juga menulis 2 bab. Yang saya bahas adalah tentang personal branding begitu ya. Ini ada 2 bab yang membahas dalam buku Political Branding, ada personal branding yang kebetulan saya menulis. Ada sejumlah research yang menurut saya menarik ya. Personality, jadi ini adalah persepsi ya, persepsi dari pemilih terhadap orang yang dipilih gitu ya. Personality menduduki peringkat pertama dalam faktor-faktor yang mempengaruhi peluang kandidat menang dalam pemilihan presiden. Kelihatannya, kemudian kemampuan berkomunikasi, penampilan di media, pesan sentralnya, kemampuan pengalaman politik. Oke, saya tidak hendak membandingkan antara pesan sentral, kemampuan pengalaman publik dan lain sebagainya, tetapi yang akan difokuskan adalah tentang looks ya, ini dalam penelitian ini. Ternyata politisi yang menarik memenangkan lebih banyak suara. Ini hasil research dari Andrew Leigh and Amy King. Jadi persepsi dari orang itu berpengaruh begitu ya terhadap pemilihan, dan ini dipengaruhi oleh kemenarikan. Jadi sesuatu yang menurut dia physically menarik dibandingkan kandidat lain yang kelihatannya biasa saja. Kandidat menarik dapat ekstra 1,5 sampai 2%. Untuk beberapa kursi ini penting ya. Peneliti melihat
ada faktor kecil bahwa faktor seperti usia, ras, partai ikut membawa pengaruh. Ya, kita skip dulu tentang itu, tetapi tentang bagaimana terlihatnya begitu ya. Jadi sensasi yang ditampilkan, meskipun nggak kenal, tapi sensasi yang ditampilkan itu ternyata berpengaruh gitu. Laki-laki menarik lebih dapat keuntungan dari kandidat wanita menurut dua peneliti ini. Mungkin karena kecantikan wanita dianggap berkonotasi negatif pada pemikiran beberapa pemilih. Ya, ini research tahun 2009 ya. Kita harus lihat lagi apakah masih sama. Kemenarikan lebih pada persoalan bagi penantang daripada incumbent, misalnya begitu. Kemenarikan mengaruhi kesan pertama ketika pemilih mengenali politisinya, penampilan fisik tidak lagi berpengaruh besar. Artinya, sesuatu yang dilihat sebagai permukaan itu menjadi berpengaruh, tapi ketika sudah kenal orangnya, oke lah, pribadi dia, pengalaman dia, dan lain sebagainya, itu jadi berpengaruh. Ini juga riset tentang kesan dari kemenarikan fisik dan suara, misalnya gitu ya. Jadi dimensi yang diukur kemenarikan, kompetensi, kepemimpinan, kualifikasi, dapat dipercaya, terutama kemenarikan ya. Tinggi nilai penampilan fisik, tinggi nilai vokal ya, tampilnya bagus, suaranya bagus, dianggap lebih tinggi daripada penampilan fisiknya tinggi, vokalnya tidak terlalu tinggi. Jadi fisik, tapi suaranya tidak, menurunkan perolehan suara. Sensasi dari suara itu juga berpengaruh begitu ya. Visual lebih penting dan lebih berpengaruh daripada suara, tetapi tidak berarti suara tidak berkontribusi pada penilaian sosial. Ya. Ini riset saya tentang kredibilitas komunikator. Apakah ya ini adalah persepsi dari orang yang melihat seorang komunikator, jadi persepsi ya. Apakah dia itu dianggap kredibel, dianggap punya keotoritatifan, watak, dinamisme, ya, dianggap cerdas, dianggap ngerti, bisa mengembangkan, berwibawa, bisa diandalkan, punya motivasi baik, disukai, objektif, bisa membujuk, bersemangat, bergairah, dan aktif, berani, dan tegas. Ini tidak hendak mengatakan tentang kontennya tadi ya, tetapi persepsi ya, cuman dipilih dari nonverbalnya. Ternyata dianggap cerdas itu ada hubungannya sama gerakan tubuhnya, suaranya, ya. Gerakan tubuh berpengaruh ternyata. Nanti kita akan lihat ada hubungannya. Persepsi itu karena gerakan juga ada, ya. Kemudian artifak ini pakaian dan penampilan. Apakah seseorang ini berpenampilan formal atau casual? Ternyata penampilan formal ini lebih dianggap positif daripada yang casual ya, yang terlalu santai dia dalam kredibilitas keotoritatifan. Sorry. Jadi cerdas itu yang merah-merah ini, cerdas, paham, apakah dia dianggap cerdas, paham, bisa mengembangkan, objektif dan tegas, itu tidak terlalu berpengaruh. Dia pakai baju casual atau baju formal itu ternyata tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau dia mau kelihatan berwibawa, punya motivasi baik, disukai, ini pakaian formal ini lebih dipersepsi positif pada penelitian tersebut, begitu ya. Kemudian riset lain, pemilihan pakaian dan setting, misalnya foto di latar belakangnya oleh bendera gitu ya, ternyata memengaruhi penilaian dari orang. Jadi visual itu juga berpengaruh, begitu ya. Orang biasanya lebih suka wajah yang akrab daripada yang tidak akrab. Orang cenderung lebih suka wajah yang sama dengan dirinya. Jadi wajah yang dikenal lebih disukai, tetapi wajah orang yang tidak dikenal, misalnya ada pemilihan orang-orang, ini orangnya nggak dikenal, tapi wajahnya mirip dengan dirinya, itu ternyata lebih dipotensi untuk dipilih begitu. Bandingkan misalnya seorang dari satu daerah yang mungkin misalnya dari Indonesia, kemudian ada bule misalnya, bisa jadi pemilihan itu akan memengaruhi dirinya gitu ya.
Foto di persepsi dapat menunjukkan kemampuan, kepemimpinan, kekuatan kandidat. Inilah yang namanya persepsi. Jadi bagaimana look orang itu juga berpengaruh, ya. Kemenarikan fisik dari kandidat dapat memenangkan lebih banyak suara daripada kandidat yang tidak dianggap menarik. Betapa dahsyatnya pengaruh persepsi ini. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan. Persepsi adalah memberikan makna pada stimuli indrawi, sensori tadi ya. Sementara sensasi adalah bagian dari persepsi. Sensasi ini masuk dari eksternal, masuk menjadi modal dari terbangunnya persepsi. Menafsirkan bahwa informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, perhatian, harapan, motivasi, dan memori. Ini kita lihat nanti bahwa persepsi ini berkelanjutan. Ada juga perhatian, harapan, dan lain sebagainya. Ya. Ini bisa jadi dilihatnya mouse atau juga Mickey Mouse ya. Mouse untuk apa namanya, untuk membantu saat menggunakan laptop ya. Ini Mickey Mouse ya, musuhnya kucing. Ini ada orang nih lewat nih, jalan buru-buru gitu. Ada orang ini mikir nih, ini nih pasti nih dia nih kesiangan nih, jadi dia buru-buru nih. Terus yang satunya lagi bilang, enggak juga, dia pasti mau ke toilet. Jadi persepsi ini bisa berbeda-beda. Perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Ya. Jadi saya ingin Anda membayangkan ada di dalam ruangan. Di ruangan yang Anda ada sekarang. Kita melihat banyak sekali yang ada di dalam ruangan kita, benda-benda. Tetapi mana yang mendapat perhatian kita? Nah, yang mendapat perhatian kita, yang menonjol dalam kesadaran kita, itu ada tertentu dan pasti ada sesuatu yang memiliki makna gitu ya, dengan kita memberikan perhatian. Nah, kita akan lihat lagi nanti lebih dalam ya. Apa yang kita perhatikan ditentukan oleh faktor-faktor situasional dan personal ya. Ada yang bersifat eksternal, ada yang juga penarik perhatian, attention getter. Nah, penarik perhatian itu stimuli diperhatikan karena punya sifat-sifat menonjol. Jadi sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita menjadi menarik, atau di dalam sekeliling kita, masuk ke dalam panca indera kita, menjadi menarik, karena ada gerakan. Sifat-sifat menonjol ini diantaranya ada gerakan. Yang diam sama yang gerak itu bisa berpengaruh. Makanya kalau kita bikin presentasi, terus ada video, ada desain tertentu yang moving, itu juga menarik. Tapi kadang-kadang ada kerlap-kerlip yang mengganggu karena terlalu bergerak sehingga menarik perhatian. Padahal sebenarnya konten utamanya adalah sesuatu yang konseptual misalnya begitu. Ini juga akan mengganggu. Jadi benar-benar kita harus memperhatikan ketika kita mau menyampaikan pesan itu. Gerakan, intensitas stimuli, kebaruan, pengulangan. Kita akan bahas lagi nanti ya. Perhatian yang selektif, apa yang menjadi perhatian kita lolos dari perhatian orang lain misalnya ya. Bagi orang, kita lihat dari dua gambar ini ya. Bagi yang perempuan ini, buku ini menarik perhatiannya sehingga dia berfokus. Gonggongan anjing yang ributan gitu ya, nggak menarik perhatian dia. Kemudian
dari pria ini, telepon, percakapan dari orang lain yang menelepon itu menjadi perhatian dia, padahal di sampingnya ada anjing yang ribut, kemudian ada kereta api yang riuh rendah, ada juga permainan di belakangnya yang tidak terlalu jauh, yang mungkin juga ribut, tapi perhatian seseorang itu ternyata berpengaruh, gitu ya, perhatian selektif. Nah, ini akan penting untuk kita manfaatkan dalam pembuatan pesan-pesan, gitu ya. Bisa bikin iklan, bisa bikin pesan, pesan-pesan kesehatan, bisa bikin informasi-informasi dan lain sebagainya, begitu ya. Kemudian ada kecenderungan kita melihat apa yang ingin kita lihat dan kita mendengar apa yang ingin kita dengar, gitu ya. Jadi ternyata ada penelitian yang mengkonfirmasi bahwa orang itu ternyata kemampuan mendengarkan. Jadi dalam kehidupan kita ada keterampilan mendengar, bicara, membaca, menulis, gitu ya. Dalam keterampilan sehari-hari kita, keterampilan mendengar itu porsinya paling gede, gitu. Mendengar, bicara, membaca, menulis. Nah, mendengar itu ternyata orang mendengar itu 75% nggak beres, gitu. Padahal porsi terbanyak dalam kehidupan kita itu mendengar, tapi 75% nggak beres. Nah, kenapa nggak beres? Ternyata orang mendengar yang dia mau dengar, atau dia nggak dengerin. Dia dengerin yang dia anggap perlu dia dengar saja. Jadi dia tidak benar-benar mendengarkan, hadir, pikirannya ada, dan lain sebagainya, gitu. Nah, kita balikin lagi ya. Jadi kita masih di sini, sensasi, asosiasi, persepsi. Nah, ini dia. Setelah itu memori. Ya, memori ya. Dari semua proses itu, saya tadi ya, bunga rose, bunga merah, cantik. Kita ingat nih dalam pikiran kita, rose itu bunga merah, cantik, baunya wangi, teksturnya begini, ya. Aku mau kasih bunga rose sebagai tanda sayangku. Wah, ini dia, berarti ini sebuah ekspresi nih ya. Memori jangka panjang bisa saja jangka pendek, bisa saja jangka panjang, begitu. Nah, memori ini direkam oleh otak di dalam direkam dalam otak. Memori membuat orang mampu merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Jadi penting sekali nih memori ini. Gini nih cara berpikir orang nih. Di dalam pikiran, di dalam diri orang, ketika dia melihat sesuatu informasi, baik sesuatu yang berkaitan dengan rangsangan indera tadi, itu prosesnya tuh tidak sederhana, ada prosesnya gitu ya, sampai ke memori. Dari memori lalu berpikir. Ini adalah akumulasi dari sensasi, asosiasi, persepsi, memori, dan ini semua menjadi sesuatu yang diambil untuk membuat keputusan, yang dikeluarkan sebagai keputusan, begitu. Jadi manusia mendapat stimulus, sensasi, asosiasi, persepsi, memori, berpikir, kemudian dia menyampaikan pesan, dia komunikator, komunikannya juga melalui proses yang sama, dia juga memberikan umpan balik, dan ini semuanya adalah energi. Sementara kita sudahi dulu pembahasan kali ini, saya akan ajak untuk mengelaborasi nanti pada pertemuan berikutnya. Kita belum membahas detail tentang memori dan berpikir. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.